Lebanon benar-benar dilarang melakukan kontak apapun dengan warga Israel. Dan itu berarti bahwa setiap interaksi, termasuk panggilan telepon, obrolan daring, atau wawancara media, dianggap sebagai kejahatan. Namun Jonathan El-Khoury, yang lahir di Lebanon tetapi terpaksa meninggalkan negaranya dan akhirnya tinggal di Israel, baru saja diwawancarai oleh platform media Lebanon, This is Lebanon, meskipun ada pembatasan yang ketat ini. Percakapan tersebut berfokus pada keluarga-keluarga tentara Lebanon Selatan yang berjuang bersama Israel dan masih banyak dicap sebagai pengkhianat dalam politik Lebanon. Dan sekarang bersama kita adalah Jonathan sendiri, seorang pakar hubungan Lebanon-Israel. Anda telah menggambarkan wawancara ini sebagai sejarah yang sedang tercipta. Mengapa momen ini begitu penting bagi Anda secara pribadi? Dan perubahan apa yang memungkinkan hal ini terjadi sekarang? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ya, terima kasih banyak Natasha sudah mengundang saya. Saya pikir ini adalah momen yang sangat bersejarah di beberapa tingkatan. Pertama-tama, ini adalah momen bersejarah dalam sejarah Lebanon. Karena pada akhirnya, tabu bahwa orang Lebanon dilarang berbicara dengan orang Israel yang hanya berada di seberang perbatasan telah dihancurkan. Dan Anda tahu, Anda bisa mengatakan bahwa ini benar-benar hancur, terutama setelah Duta Besar Israel untuk Lebanon bertemu dengan Duta Besar Israel dan Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat juga. Maaf, Duta Besar Lebanon untuk ASS bertemu dengan Duta Besar Israel untuk ASS beberapa minggu yang lalu. Dan mereka mengalami momen bersejarah di mana mereka berfoto bersama. Dan akhirnya tabu ini benar-benar hancur, di mana pemerintah Lebanon melakukan negosiasi dan pembicaraan langsung dengan negara Israel. Dan hal ini juga sampai taraf tertentu telah tersampaikan kepada masyarakat Lebanon yang mengatakan kami sudah muak dengan perang. Kami tidak ingin undang-undang konyol yang sudah ketinggalan zaman dari abad lalu, dari tahun 1955. Kami berada dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Pola pikir kami kini benar-benar berbeda. Kami ingin berbicara. Kami ingin bisa berbicara dengan orang-orang di seberang perbatasan. Tetapi yang paling penting, berbicara dengan sesama warga Lebanon yang terpaksa melarikan diri dari Lebanon dan hidup di pengasingan di Israel. Meskipun sama-sama setara di mata hukum di Israel, sebagai warga negara Israel. Tetapi pada akhirnya, kami juga adalah orang Lebanon yang terpaksa meninggalkan negara kami karena pendudukan Hizbullah di selatan Lebanon atas nama Republik Islam Iran. Dan tabu luar biasa ini telah dipatahkan. Dan saya sangat senang menjadi bagian dari sejarah luar biasa ini bersama Hunan Lugnan, This is Lebanon, yang menerbitkan wawancara tersebut kemarin. Dan juga hari ini, wawancara lain diterbitkan dengan saya sendiri dan juga Maryam Yunis, seorang aktivis Lebanon lainnya, aktivis Israel yang tinggal di sini, di Israel. Dan Political Pen ini adalah platform online besar lainnya yang juga menampilkan kami dalam wawancara bersama. Bagaimana tanggapan penonton Lebanon terhadap wawancara-wawancara ini? Jelas, dalam wawancara ini Anda berfokus pada keluarga anggota tentara Lebanon Selatan sebagai kisah pribadi Anda. Tapi apakah tanggapannya positif atau negatif? Ya, saya telah melihat banyak komentar positif tentang wawancara-wawancara ini, terutama dalam bahasa Arab, tetapi juga dalam bahasa Inggris, ketika beberapa di antaranya diterjemahkan dan mulai menyebar di media sosial di seluruh dunia. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi. Pada akhirnya, ada para jurnalis yang tinggal di Lebanon yang mengambil inisiatif sendiri. Dan juga jaringan-jaringan yang memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat diperhitungkan untuk menampilkan orang Israel Lebanon di TV Lebanon. Utamanya untuk mengatakan bahwa sudah saatnya kita menyelesaikan kasus-kasus ini. Dan juga kasus tentara Lebanon Selatan yang selama 26 tahun telah menjadi tabu besar di Lebanon. Di mana kita dilarang bahkan untuk merespons dan mengungkapkan kekhawatiran kita atau bahkan memperbaiki sejarahnya. Yang sepenuhnya bisa dibilang telah diputarbalikan dan telah digunakan untuk mengkritik orang Lebanon, bahkan memenjarakan mereka. Dan kamu tahu, Selina dari Huna Lubnan dan juga Ricardo dari Pen TV, ini adalah Political Pen. Ini benar-benar luar biasa. Dan kami tidak akan bisa melakukannya jika bukan karena keberanian mereka.
Dan mereka juga ingin mengatakan, saya tidak ingin mengatasnamakan mereka, tapi saya percaya bahwa mereka mengatakan bahwa kita berada di era baru ini. Kita sedang membuka lembaran baru dalam hubungan antara Lebanon dan Israel. Dan kita ingin hidup. Inilah yang kita inginkan. Kamu tidak akan melarang kami untuk bermimpi dan berbicara tentang perdamaian antara Lebanon dan Israel. Ini menarik karena apa yang kamu katakan mungkin terdengar benar-benar asing dan aneh bagi orang-orang yang menonton berita dari luar negeri di Timur Tengah yang berkata, tunggu, saya kira Israel dan Lebanon sedang berperang. Jelas, kita sedang melihat pelanggaran yang terus terjadi terhadap apa yang disebut gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel. Apakah kamu akan mengatakan bahwa ada semacam perubahan besar dalam pandangan masyarakat Lebanon saat ini terkait dengan Israel? Oh ya, saya bisa mengatakan bahwa hampir 80% masyarakat Lebanon saat ini mendukung negosiasi langsung dengan Israel dan juga mendukung perlucutan senjata Hizbullah. Dan ini hal yang sangat besar di mana kita telah melihat selama lebih dari 1 dekade terakhir, masyarakat Lebanon sangat menderita di bawah pendudukan Hizbullah, di mana para jurnalis yang menentang mereka telah dibunuh, aktivis politik, bahkan politisi dan Perdana Menteri Lebanon yang dibunuh oleh Hizbullah karena mereka menolak pendudukan Suriah di Lebanon dan juga menolak menerima Hizbullah sebagai organisasi teroris bersenjata. Menggunakan tanah Lebanon untuk berperang dalam konflik yang asing bagi Lebanon dan sama sekali bukan dalam keadaan apapun bagian dari perjuangan Lebanon. Dan inilah yang kita lihat, gelombang orang-orang yang menentang Hizbullah. Dari komunitas Syiah, dari komunitas Sunni di Lebanon, juga dari komunitas Kristen tentu saja. Dan komunitas Druze di Lebanon, di mana hampir seluruh masyarakat Lebanon bersatu. Dan juga masyarakat Lebanon tahu hari ini bahwa perang Israel bukanlah melawan Lebanon, bukan melawan rakyat Lebanon. Ini melawan organisasi teroris yang disebut Hizbullah yang telah menduduki wilayah Lebanon selama lebih dari 40 tahun atas nama Republik Islam Iran. Dan perang Israel adalah melawan Republik Islam Iran, bukan masyarakat Lebanon dan bukan Lebanon itu sendiri, di mana Israel pada dasarnya mengakui kedaulatan Lebanon melalui negosiasi langsung ini. Dan ini benar-benar merupakan langkah besar bisa dibilang ketakutan yang selama ini menahan masyarakat Lebanon. Karena Hizbullah kini benar-benar hancur. Abu-tabunya sudah sangat ketinggalan zaman dan kami benar-benar membuka lembaran baru dalam sejarah kedua negara kami di mana bisa dibilang saya adalah keduanya. Dan saya sangat bersemangat karena saya melihat diri saya sebagai orang Lebanon Israel. Identitas aneh yang tercipta karena aspek geopolitik dan politik di kawasan ini. Saya adalah jembatannya. Kami adalah jembatan. Putra dan putri dari tentara Lebanon Selatan. Kami hari ini menjadi jembatan antara orang Lebanon dan orang Israel, di mana kami tinggal di sini, di Israel. Kami tahu apa yang dipikirkan orang Israel, dan kami bisa menyampaikan itu kepada masyarakat Lebanon, dan sebaliknya kepada orang Israel, di mana kami menunjukkan kepada orang Israel betapa mereka sudah muak dengan perang dan hanya ingin bisa hidup dalam damai. Yonatan, seperti biasa senang sekali bisa berbincang denganmu. Sungguh menarik sekali mendengar perspektifmu dan melihat kenyataan bahwa kamu bisa ikut serta dalam wawancara ini di media Lebanon. Semoga akan ada lebih banyak wawancara seperti ini di masa depan.